Sambil buku yang lainnya. Ya, ditinjau isim ini ditinjau dari pertama dia jenis kelaminnya, apakah muannas atau mudzakkar. Asyaqqatu berarti muannas. Taunya dari mana? Tak marbuto ya. Tak Iya, marbuto. ada tak marbuto. Muannas. Tuh. Jamilatun? Muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Nas. Mu'annas. Muannas. Tuh. Udah sesuai deh nih. Sesuai. Sesuai. Maka kalau kita bilang asyaqqatu jamilun salah. Gitu. Yang kedua ditinjau dari jumlahnya. Apakah apartemen ini asyaqqatu itu 1, 2, atau 3? 1. Kalau 1 bahasa itunya tunggal itu namanya mufrad. Mufrad. Jamilatun 1, Mufrad. 2, atau 3? Mufrad. Mufrad. Ini mufrad. Udah sesuai nih? Sesuai. Udah sesuai. Terus yang ketiga. Ustaz, tanya dong. Ya. Itu kan ada mu'annas yang baku gitu, rumus nggak pakai tak marbuto itu ada. Gimana kita cara taunya gimana? Caranya cuma menghafal saja. Oh. Ada ciri-cirinya nanti. Ada mu'annas yang tidak selalu disertai tak marbuto. Tapi umumnya mu'annas itu isi mu'annas tandanya dengan tak marbuto. Namun ada pengecualian. Ada loh isim yang tidak ada tak marbutahnya tapi dihukumi mu'annas. Itu nanti makanya itu di level-level bawah kita mengenal itu semua, dasar semua. Sebelum kita membuat itu menjadi, kalau bahasanya menjadi rumah. Yang ketiga, dilihat dari kejelasannya. Isim itu terbagi 2, ada nakiroh, ada ma'rifat. Ma'rifat. Nah, kira-kira asyaqqah ini ma'rifat bukan? Ma'rifat. Ma'rifat, taunya? Ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian jamilatun? Nakiroh. Nakiroh. Nah, inilah sudah menjadi kalimat asyaqqatu jamilatun. Oh, asyaqqah itu dia itu kedudukannya sebagai mubtada, jamilatun sebagai khobar. Kalau mubtadanya itu muannas, maka khobarnya harus muannas. Kalau mubtadanya itu mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya itu ma'rifat, maka khobarnya harus nakiroh. Tuh. Nanti khobar itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi sudah kejawab sampai sini Bu Dian. Ya, insya Allah sudah. Jadi mengapa sih kita harus mengenal beberapa tinjauan isim? Inilah alasannya. Ini contoh sederhana ini jawabnya nih. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu selalu ada penyesuaian. Bayangkan kalau kita nggak tahu muannas dan mudzakkar, mufrad dan itunya, susah atau gampang kira-kira? Susah. Di level awal itu kita makanya mengenalnya cuma tinjauan begitu. Nah, seakan tidak ada gunanya, sangat berguna sekali. Sangat guna sekali. Itu diibaratkan kita sedang membuat bangunan, rumah. Ya, Bu. Dibangun rumah nih. Kita harus tahu jenis-jenisnya kan. Apa namanya itu? Semen, batu bata. Nah, itulah begitu. Kalau udah tanya semennya semen apa nih? Semen Gresik atau semen Padang? Atau semen Bontang? Begitu. Jadi berkaitannya Ustadz ya bahasa Arab itu ya? Saling sangat-sangat berkaitan. Jadi ini kalau belajar nahu jangan dikira setelah kita belajar isim ghair munsharif kemudian tidak ada kaitannya dengan kalimat ini. Selalu berkaitan. Tuh.
selalu berkaitan dia, Bu. Ini contoh sederhana. Contoh sederhana. Kalau yang sederhana saja sudah kita pahami, yang susah juga ya susah dipahami. Gampang. Insya Allah. Jadi prinsipnya sekali paham, 1000 paham. Gitu loh. Bisa dipahami, Bu? Nih. Insya Allah. Saya mau kasih lagi misalnya nih. Contoh lagi. Pelajaran kita nanti ini sesuai dengan pertanyaan Bu Dian tadi. Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'anu Karim. ini ada kalimat Al-Karim. Al-Qur'anu Karim. Quran yang mulia ini artinya bukan Quran itu mulia. Kalau Quran itu mulia beda lagi nanti. Quran yang mulia. Quran yang mulia. Oke. Kenapa enggak pakai itu, kan dipakai alif lam, Ustaz? Betul sekali. Kenapa alif lamnya dipakai, Ustaz? Ya kan, Bu, gitu? Iya. Ya, nanti saya mau jelaskan ini. Ini dia. Bagus sekali. Makanya saya kasih contoh yang berbeda. Kita hapus di sini. Al-Qur'anu di sini. Al-Karim. Pertama, sudut pandang pertama. Ya, sudut pandang pertama. Apakah Al-Qur'an itu muzakkar atau muannas? Dilihat dari jenisnya. Muzakkar. Dia muzakkar. Gampangnya kalau benda itu tidak ada tak marbutoh langsung dihukumi muzakkar. Al-Karimu apakah dia muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Sesuai nih. Sesuai. Al-Qur'an itu apakah dia satu, jumlahnya 1, 2 atau 3? Banyak. Mufrad. Mufrad. Dalam kalimat ini 1 kan? 1. Bahwa Al-Quran itu banyak, emang iya di rumah ibu aja ada 10 Al-Quran. Bukan itu yang kita maksud. Di masjid apa lagi ya? Apalagi masih banyak. Kok 1 saja Al-Quran? Ya maksudnya kalimat ini loh. Yang di sini. Oh, iya. Tidak ada alif nunnya, tambahannya tidak ada wow, gitu ya. Mufrad 1. Al-Karimu 1 atau 2? 1. Udah sesuai. Nah, sekarang kita lihat dari jenisnya. Apa kekhususan dan keumumannya gitu loh. Apakah dia itu ma'rifat Al-Qur'an ini? Ma'rifat itu Islam yang dikasih alif lam depannya ma'rifat. Ma'rifat. Al-Karimu ma'rifat atau nakirah kalau gitu? Ma'rifat. Tuh. Ustaz, kalau ini sama semua, Ustaz. Kok itu boleh ma'rifat bukannya mubtada, ma'rifat, khobar, nakirah? Boleh. Kenapa boleh? Jadi beda, Bu. Susunan ini susunannya disebutnya ini man'ut na'at. Oh, sifat itu ya. Man'ut sama na'at. Yang man'ut tuh mana? Nih yang ini nih. Man'ut. Begitu. Al-Karimu? Na'at. Tuh, tuh. Terus kalau yang atas gimana?
Yang atom beda. Yang ini disebutnya Mubtada. mubtada. Kenapa kok bisa bilang nggak disebut man'ut? Karena tuh analisa yang ketiga beda. Jamilatunnya sebagai Khobar. khobar. Tuh. Oh. Dengan analisa yang ketiga itu berbeda, ma'rifat sama nakirah, maka kalimat itu disebutnya mubtada, terus jamilatunnya sebagai khobar. Khobar. Oke. Ini Nah. Ustadz yang saya bingung, Ustadz. Man'ut sama na'at. Ini dia. Alhamdulillah baru jelas. Ini berarti mubtada atau man'ut? Mubtada. Mubtada. Jamilannya sebagai Khobar. sebagai khobar. Tuh. Dengan analisa yang ketiga ini yang berbeda, maka sudah berbeda. Namanya. Jadi Ustadz tanya dong. Ya. Jadi kalau man'ut sama na'at itu, apakah yang harus beralif lam dua-dua atau gimana? Tidak selalu. Tidak selalu. Kita mau buat nakirah boleh. Apa-apa. Oh, gitu. Apa-apa. Oh, begitu toh. Misalnya, saya mau bilang baitun jamilun. Itu kan semua nggak ada alif lam ya kan? Ya, berarti tidak disebut itu ya Ustadz. Mubtada berarti dia. Iya, kalau disebut mubtada itu kalau yang satu ma'rifat, yang satu nakiro. Oh, betul. Nah, pelajaran ini akan kita bahas nanti. Ini karena bersinggungan dengan tadi pertanyaan dari Bu Dian, bagus sekali. Rasa penasaran ingin tahu itu berarti ingin bisa. Tuh, dengan sudut pandang yang ketiga ini berbeda, maka namanya berbeda. Oh, kalau dia al-baitu jamilatun, dia mubtada khabar. Oh, dia disebutnya sudah menjadi kalimat. Kalau mubtada khabar itu kalimat, tapi kalau man'ut na'at itu frase. Tuh, gitu. Oke. Ustadz, berarti tadi Al-Qur'anul Karim dua-duanya isim ma'rifat ya? Iya. Nih saya kasih contoh lagi nih. Ini mah buat warming up aja. Karena materi kita nanti cuma sedikit. Kalau nggak paham juga ini nggak apa-apa. Belum waktunya sebenarnya. Tapi basically ini fungsinya kenapa sih yang ditanyakan Budian tadi? Kenapa kita harus atau fungsinya apa sih? Kita harus mengetahui macam-macam isim. Nah di awal itu kenapa nggak langsung buat kalimat aja? Nggak begitu jawabnya. Sama seperti orang bikin kue harus tahu ini tepungnya tepung apa nih, segitiga biru apa segitiga emas, ya kan ganti. Terus airnya dan seterusnya. Coba saya kasih contoh lagi. Ini Al-Qur'anul Karim. Contoh berikutnya Al-Qur'anul Karimun. Nah, Al-Qur'anul Karimun, bukan Karimun Jawa, bukan. Oke. Beda atau sama nih kira-kira? Ya. Beda dong. Yang satu pakai alif lam, yang kedua pakai tanwin. Iya, kira-kira tebak dulu man'ut na'at. Mubtada khobar. Nah, itu udah jawab. Makasih. Alhamdulillah baru jelas nih Ustadz. Makasih Ustadz. Nih. Kita buat tabel di sini buat banding. Analisa yang pertama. Apakah Al-Qur'an di sini dia mudzakkar? Iya. Ya. Mudzakkar. Betul, Budian? Mudzakkar.
Al-karimu, karimun, Muzakkar. muzakkar. Karimun. Sudut pandang kedua, apakah Al-Qur'anu di sini dia mufrad? Iya, Ya. Karimunnya? mufrad. Iya. Sudut pandang ketiga, apakah Al-Qur'an di sini ma'rifat? Iya. Iya. Yang ketiga, karimun itu apakah ma'rifat atau nakir? Nakir. Nakir. Taunya dari mana? Tidak ada alif. Tanpa alif lam. Nah, Bertanin. kalau begitu susunan seperti ini, Al-Qur'anu karimun itu susunan mubtada khobar atau manfaat. Mubtada khabar. Nah, mubtada khobar maka diartikan kalau mubtada khobar itu Quran itu mulia. Begitu. Beda artinya sama yang satu. Yang satunya lagi Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia. Quran yang mulia. Beda makna jadi. Oke, makanya saya bilang Quran yang mulia itu frase, belum kalimat. Tapi Quran itu mulia, itu sudah kalimat. Itulah kenapa alasannya kita menggunakan boleh apa tuh. Kalau saya bilang baitun jamilun mubtada khobar atau man'ut na'at. Baitun jamilun. Sama-sama nakira loh. Man'ut na'at. Man'ut na'at. Baik, itulah terkait dengan pertanyaan dari Budian, mengapa kita harus mengenal beberapa tinjauan isim. Jawabannya karena kalimat dalam bahasa Arab itu selalu identik dengan persesuaian. Oke, persesuaian. Persesuaian apa? Dilihat dari sudut pandangnya, sudut pandang jenis kelamin, mudzakkar, muannas, mufrad, ma'rifat. Oleh karenanya sebelum kita membahas ini, kita harus mengenal banyak beberapa macam isim. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu Ustadz, berarti kita itu untuk mengetahui itu arti kata itu tergantung penulisannya itu ya? Betul. Jadi kalau Ibu sudah mantap dalam ilmu nahunya, insya Allah bisa menerjemahkan yang pas. Insya Allah. Insya Allah. Maka Al-Qur'anu Karim, Al-Qur'anu Karimun sama Al-Qur'anul Karimu itu beda maknanya. Jangan dikira sama. Jangan dikira sama. Sama seperti Al-Baitu Jamilun sama Al-Baitu Al-Jamilu. Beda. Allahu Ar-Rahmanu sama Allahu Rahmanun. Itu beda. Oke? Beda. Baik. Kita lanjut ke materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Jadi Ibu terkait dengan pertanyaan tadi, maka di bab kedua ini kita masih di kelas 2, yaitu mengenal isim dilihat dari kejelasannya. Tuh, yang saya bilang tadi kan, ada keterkaitan tadi. Oke. Bagus sekali kalau Ibu rajin membaca. Bu Najihah hadir? Hadirah. Hadirah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya hadir ini insya Allah. Ada yang tidak hadir? Ini langsung bab 3 Ustaz. Bab 2-nya belum. Bab 2-nya kan udah isim ghair munsharif. Muzakkar dan isim muannas kalau di. Oh iya baik, maaf, luar biasa saya dikritis. Alhamdulillah, syukron. Oh. Ya, jadi yang kedua Ibu ditinjau dari kemarin kan kita isim menerima ditinjau dari dia melihat keberadaannya menerima tanwin atau tidak kan gitu ya. Ada isim munsharif, ada isim ghairu munsharif. Sekarang isim ini ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari jenisnya.
Ya, isim ditinjau dari jenisnya, maksudnya jenis kelamin gini. Ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Jadi ada dua nih. Isim ditinjau dari jenis kelaminnya. Wah, emang ada isimnya jenis kelaminnya. Ah, ikutin aja kaidah bahasa Arab, ada dia. Jenis kelamin di sini jangan dibayangkan seperti rumah, Ustaz. Rumah itu mau mudzakkar laki-laki. Emang dia Ustaz tahu dari mana? Kalau emang Ustaz pernah lihat? Emang dia memang punya jenis kelamin kayak Ustaz begitu? Nah, bukan begitu persepsinya, bukan. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Ya, gitu ya. Terus kemudian misalnya lagi sakotun apartemen dihukumi mu'annas. Kok bisa, Ustaz? Kan apartemen kan gagah, perkasa ya kan? Kok apa dihukumi mu'annas? Tuh, bukan begitu. Bukan itu sudut pandangnya. Berdasarkan jenisnya, isim itu dibagi menjadi dua. Cuma dua, Bu. Gampang mengingatnya. Yang pertama, al-ismu al-mudzakkaru. Boleh bacanya begitu, al-ismu al-mudzakkaru. Boleh juga ismun mudzakkarun. Boleh. Yang kedua adalah al-ismu al-muannatsu atau ismun muannatsun. Boleh bacanya begitu. Apa tuh isim mudzakkar? Ya, isim mudzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Atau isim mudzakkar itu adalah isim selain dia berjenis laki-laki, dihukumi laki-laki. Dihukumi laki-laki. Karena enggak semuanya kan benda punya jenis kelamin. Misalnya nih. Misalnya hissonun. Apa hissonun artinya? Kuda jantan. Adakah dia jenis kelaminnya ini? Ada. Benar laki-laki? Jantan? Ya, iya, Laki-laki. namanya juga jantan. Laki-laki. Ustaz juga harus itu. Nah, saya juga mudzakkar, hakiki saya ini. Ini yang disebutnya mudzakkar hakiki sesungguhnya. Sungguhnya. Iya. Dikun, ayam jantan. Waladun. Waladun, anak laki-laki. Rojulun, seorang laki-laki. Abun, bapak. Nah, ini lihat di penjelasan di situ dulu ya. Oh, ini mudzakkar ini. Inilah disebutnya mudzakkar yang hakiki. Hakiki itu yang benar-benar mudzakkar. Yeah. Lawannya mudzakkar nanti ada nih. Betina. Lawannya mudzakkar Muannas. ada isim yang berjenis perempuan. Muannas. Contohnya nih, farosun, kuda betina. Emang ini hewan ini memang berjenis kelaminnya. Dajjajatun, ayam betina. Bintun, anak perempuan. Mar'atun. Omon, ibu. Sampai sini paham atau tidak? Sekarang, burian itu muannas atau mudzakkar? Muannas lah. Muannas. Bu Yanti mudzakkar atau muannas? Muannas. Ini dia namanya Bu Slamet, mudzakkar atau muannas? Muannas. Panas. Walaupun namanya Selamat. Ada lagi Ibu. Bu Sugeng. Muannas mudzakkar? Panas. Muannas. Muannas. Itu memang ditinjau dari jenis kelaminnya. Tapi antar ada nih, nanti saya tulis. Apa dulu malam ini. Poin yang ketiga, bagaimana sih cara membedakan isim mudzakkar dan isim muannas? Nah, caranya untuk isim yang menunjukkan benda hidup, manusia atau hewan,
Cara membedakannya ialah dengan melihat kepada jenis kelaminnya. Jadi kalau untuk hewan, manusia, lihat jenis kelaminnya. Walaupun namanya misalnya busugeng. Kalau ibu lihat dia pakai rok, kira-kira muannas atau mudzakar? Muannas. Namanya Yanto, tapi pakai jilbab. Muannas atau mudzakar? Mu'annas. Pakai jilbab Mu'annas dan muzakkar. atau Itu makanya atau kita lihat 50-50. dari feminim ya kan, dia bilang dari itunya maskulin ya gitu. Coba dah. Nah, tapi kalau dia benar-benar Yanto gimana tuh? Nah, Ustaz? nggak apa-apa namanya Yanto kalau dia misalnya pakai lipstick, pakai jilbab. Nama sih boleh ada mudzakar kan, sudut pandangnya kan lihat dari jenis kelaminnya. Masa kita mau lihat jenis kelamin dia buka bajunya dulu kan nggak mungkin. Ya kan? Tuh begitu. Pokoknya hewan atau manusia menentukan muannas dan mudzakar itu bukan karena namanya, lihat jenis kelaminnya. Memang boleh dilihat jenis kelaminnya. Ya, jangan tadi marahin orang. Paling tidak kan dari fisiknya juga udah ketahuan jalannya lemah gemulai. Menunjukkan muannas. Kalau berkumis kira-kira muannas atau tidak? Mudzakar. Atau berjenggot. Namanya si Susi. Tapi berjenggot. Susi berjenggot. Iya. Kira-kira si Susi yang berjenggot itu muannas atau mudzakar? Mudzakar. Mudzakar. Jangan terkecoh Pakai dengan nama. jenggot. Apalagi sih kalau memang namanya Susi. Dan dia pakai lipstik, itu udah pasti dia muannas. Pakai jilbab lagi, pakai lipstik, pakai jilbab. Namanya Susi. Muannas itu pasti. Berarti ciri lahiriah ya. Ini lahiriah, physically. Itu cara yang pertama. Kan begitu tuh. Berarti lawannya kan. Jalannya kuat. Pakai levis ya kan. Pakai veci. Mudzakar atau mana kira-kira? Mudzakar. Tapi namanya Susi. Mudzakar. Mudzakar. Tetap mudzakar. Jangan terpengaruh sama namanya. Oke? Lihat dari fisiknya. Penampilan, jadi penampilan. Ya, mulai dilihat dari penampilannya. Ya, siap. Itu kuda kok bisa yang atas, yang jantan beda sama yang betina? Nah iya, orang Arab itu menamakan kuda jantan sama kuda betina itu beda nyebutnya. Orang kita aja bilangnya beda, ayam jago sama ayam. Kirain kalau Ustadz kirain kalau yang betina pakai tamarbuto hisatun gitu. Ada yang itu, ada yang enggak. Sama kayak orang kita nih. Ada orang kita bilang, kalau ayam itu, kalau ayam laki-laki disebutnya apa? Jikun. Bukan, bahasa kita ayam laki-laki disebutnya apa? Nggak tahu tuh apa tuh. Jago. Ayam jago. Kalau perempuan, ayam perempuan disebutnya apa? Babon. Babon. Beda atau sama? Kenapa enggak kita bilang jagotun? Pakai tamarbuto buat jadi Bahasa Arab itu. Lah. Gitu. Kadang bahasa itu muannas mudzakar enggak selalu dengan tamarbuto. Sama bahasa Indonesia juga gitu. Oke? Oke. Maka beda nih. Nah, lihat dari fisiknya. Namun untuk isim yang selain benda hidup, selain manusia dan hewan, cara membedakannya ialah dengan melihat ciri-ciri kewanitaan. Ya, ciri-ciri kewanitaan. Yang terdapat padanya. Maksudnya gini, cara membedakannya lihat ciri-ciri kewanitaan. Apakah ada ciri-ciri kewanitaan pada isim tersebut? Jika isim tersebut terdapat ciri-ciri kewanitaan, maka isim tersebut dihukum muannas. Namun mudzakar di sebaliknya, sini. apa? Di situ kok mudzakar ciri-ciri Tidak kewanitaan? ada, Bu. Tidak ada ciri-ciri
Ciri Tidak tidak ada. ada. Kalian dengarkan saya. Oh iya iya. Iya. Di Tidak ada pendekatan ciri-ciri yang kedua kewanitaan. untuk menentukan muannas mudzakkar itu dilihat dari ciri-ciri kewanitaan. Jika ada isim yang terdapat salah satu aja ciri kewanitaannya, maka isim tersebut digolongkan isim mu'annas. Namun sebaliknya jika tidak terdapat ciri-ciri isim kewanitaan tadi, maka dihukumi otomatis menjadi mudzakkar. Itulah yang kita pahami, yang paling penting. Nah, pertanyaannya apa aja tuh ciri-ciri kewanitaan? Yaelah. Ini gitu. Itu dibahas di bawahnya ciri-ciri kewanitaan muannas kalau bahasa kita. Secara umum ciri kewanitaan atau muannas itu dia berakhiran tak marbutoh. Nih, berakhiran tak marbutoh. Nih. Jadi kalau ada isim ya kan dia tidak hidup gitu, bukan manusia, bukan hewan, tapi ada tak marbutohnya, berarti otomatis dihukumi Mu'annas. Dihukumi mu'annas. Dok Garpu tuh mana? Tuh, jangan pikir Garpu mu'annas tahu dari mana, kan dia nggak punya jenis kelamin. Tuh. Itu sih analisa seperti itu kalau dia pakai ada kalau benda hidup. Kalau yang tidak hidup mah kalau ada tak marbutohnya, maka dihukumi mu'an. Jadi syaukatun itu mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Dia mu'annas karena ada ciri kewanitaan, betul? Tak marbutoh. Ciri kewanitaannya apa? Tak marbutoh. Yang kedua, mil'aqotun. Dihukumi apa nih? Mu'annas. Mu'annas. Kenapa dia? Ada Benda mati, ya kan? Benda mati dan ada tak marbutohnya. Betul? Iya. Mil'aqotun. Mu'annas. Nih, terus waraqatun. Benda mati atau hidup ini dia? Benda mati. Benda mati, Ada tak marbutohnya? tak marbutoh. Dihukumi mu'annas. Ingat menyebutnya bukan mu'annas, tapi mu'annas. Mu'annas. Pakai sa. Kita ya. Ya, jangan sampai salah maksudnya. Ada orang bilang nyebutnya begini, Bu. Ada yang bilang begini. Mu'annas. Sin, pakai sin tuh, Ustaz. Ada yang begitu. Saking semangatnya belajar mu'annas. Ada di sini? Jadi Nggak ada itu. Jadi seringnya banyak kan salah. Mu'annas. Mu'annas. Iya, ismun mu'annasun. Pakai sa. Mu'annas. Mu'annas. Jangan mu'annas. Kalau jepitan berarti mu'annas apa mudzakkar? Nah, coba lihat. Ayo. Bahasa Arabnya apa ya jepitan? Nah, coba ntar cari di kamus ya. Jepitan sakit. Jepitan sakit. Jepitan apa, Bu? Jepitan jemuran apa jepitan rambut? Nah, ya, tuh, Ada jepitan jemuran, ada jepitan rambut kan? Banyak jadinya itu. Ayo lu. Ada lagi jepitan kuku, ada nggak? Nah itu mah gunting kuku. Oh, gunting kuku beda lagi. Nih, min syafatun, apa artinya? Handuk. Apakah dia bernyawa? Tidak kan? Tidak bernyawa dia. Dia mati. Ada tak marbutohnya, otomatis dihukumi mu'annas. Terus, hakibatun tas. Nadharatun, kacamata. Darajatun, sepeda. Otomatis ini ciri kewanitaan yang pertama itu adalah sisirnya ada ya sisir. Ada sisir itu mistun. Mistun itu kira-kira mu'annas atau mudzakkar? Tulisannya mim, sya dan to, ujungnya to. Mistun. Ya, mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Baitun, mu'annas mudzakkar? Mudzakkar. Baitun. Taknya itu bukan tak marbutoh.
Muzakkar. Ini muzakkar. Masjidun. Zakar. Kolamun. Muzakkar. Sayyaratun. Mu'anas. Wanas. Ta'iratun. Mana? Wanas. Sayyaratun sudah. Syakotun. Mu'annas. Syakatun mu'anas. Muannas. Tuh. Kemudian misalnya Pulpen. kolamun pulpen. Ulamun. Ismun. Muzakkar. Ismun. Ismun. Ya. Muzakkar. Muzakkar. Oke. Tanwin aja istilahnya. Ya, tanwin saja itu udah bener. Pokoknya kalau ada benda mati tidak ada tak marbutonya dihukumi Muzakkar. Muzakkar. ya betul Burian. Benda mati yang tidak ada tak marbutonya dihukumi Muzakkar. muzakkar. Benda mati yang ada tak marbutinya tak marbutnya dihukumi Mu'annas. nah, gampang kan? Tanwin tadi itu apa? Apaan? Tanwin tadi itu? Ya tanwin kan Zakar. bukan. Pokoknya bukan bicara tanwin atau itu bicaranya tak marbuto atau tidak ada tak marbutonya. Oh. Oke. Semuanya juga terdengarnya juga tanwin semua. Cuma misalnya syakotun, tanwin bukan? Tanwin. Iya kan, bukan bicara tanwinnya ya Bu, tapi bicara apakah ada tak marbuto atau Tak tidak. marbutonya. Oh, iya. Oke. Terus yang kedua, nih ciri kewanitaan yang kedua, ya malu-malu. Malu-maluin. Ciri wanita yang kedua itu nama yang digunakan untuk wanita. Nama nih. Jadi kalau ada nama perempuan ya otomatis itu muannas. Umumnya begitulah, nggak mungkin orang ngasih nama laki perempuan kok dinamain Jamal. Mungkin nggak kayak gitu? Misalnya deh, kan nggak mungkin. Jadi kalau ada nama yang digunakan untuk wanita, misalnya Fatimah tuh, Aisyah tuh, Sofia tuh, Maryamu, Zainabu, ya kan, kemudian Yanti, kemudian Najiha, ya kan, apalagi Tati, ini itu otomatis muannas. Walaupun tidak ada tak marbutonya loh. Iya Ustaz. Dian itu ada tak marbutonya tidak? Dian Susanti. Tidak. Tidak ada. Muannas atau muzakkar? Mu'annas. Muannas. Karena itu nama orang Indonesia, kalau Dian itu pasti perempuan. Teman saya dia laki. Nah, mungkin dia Muhammad Dian. Iya, Dian Taufik. Dian Taufik. Ya, iya. Tapi jarang kan Bu, yang namanya Dian buat perempuan. Oke. Yang penting pakai jilbab. Kayak jepitan. Tuh. Jadi kalau nama orang lah ya Bu, singkatnya nama Rulina itu kan Rulina nggak ada tak marbutonya. Nggak harus ada tak marbuto. Pokoknya kalau nama dia kok di daerah tersebut dan negara tersebut itu menghukumi muannas, umumnya otomatis kita hukumi muannas. Oke, bisa dipahami ya? Insya Allah. Soalnya kalau nama Jawa misalnya yang muannas itu apa yang kita nih? Samiyam. Samiyam. Siapa? Samiyam. Samiyam. Tunminam. Nah, itu udah otomatis. Sumiatun. Ya. Rukmini. Saritam. Ya, Sarinam. Ditorotan Ustaz. Ya itu muannas itu. Oke, walaupun nggak ada tak marbutonya, jangan gitu. Oke. Mana tadi? Udah tuh. Jadi yang ketiga. Udah. Cuma 2 tuh. Gampang kan? 2. Wah, ngapalnya gampang kan? Tuh, ciri-ciri kewanitaan cuma 2. Tak marbuto dan nama Benda wanita. mati ada tak marbutonya. Terus nama yang digunakan Kedua nama wanita. Udah.
Yo. Ini catatan penting nih. Catatan. Ibu-ibu kan udah dapat PDF-nya semua kan ya, Bu? Sudah? Sudah. Kalau yang belum ngomong, nanti saya kirim. Nah, Ibu boleh cetak sendiri, boleh. Boleh banget. Boleh. Kan di buku Bajakan ada itu. Ustaz, di buku. Iya, kalau yang belum dapat. Kan waktu itu Oh. kan yang punya buku waktu itu kan belajar waktu nitip ke saya ya kan. Ada sebagian yang nggak nitip, nggak apa-apa. Waktu dulu. Catatan nih, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Tetap Nama ada nih, misalnya nama laki-laki dia berakhiran tak marbutoh. Tetap dianggap mudzakkar walaupun berakhiran tak marbutoh. Misalnya nih, namanya Hamzah. Hamzatu. Jangan karena ada di sini ada tak marbutoh dihukumi mu'annas. Jangan gitu ya, Bu. Hamzah itu tetap apa kira-kira? Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Mudzakkar. Misalnya Tolhatu. nama laki ya. Itu nama laki-laki. Makanya kalau ada tak marbutoh jangan selalu dihukumi. Oke. Itu Ustaz, Mana? Pengecualian ya Ustaz. teman saya ada nama Usama perempuan. Ya nggak apa-apa, bagus. Berarti Yang penting mu'annas, yang nggak ada mu'annas. dia Usamanya Usama bin Laden atau bin apa? Bin Ladun. Binti. Usama binti. Usama bin Laden. Berarti itu apa mu'annas? Ah, Berarti itu mu'annas. mu'annas nggak apa-apa, kan itu dilihat dulu dari fisiknya dulu. Analisa pertama namanya kan saya bilang, namanya kok kayak nama laki-laki. Coba lihat dong, pakai jilbab nggak? Iya dah. Temannya ibu pakai jilbab atau tidak? Pakai dong. Tapi di sini mudzakkar. Ini kan kalau nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Gitu. Kalau misalnya nama teman saya Usama perempuan ya nggak apa-apa. Sudut pandangnya yang pertama tadi dilihat dari jenis Hakiki. hakikinya, jenis kelaminnya. Umpama nih nama orang nih namanya nih temannya ibu namanya Jamal. Jamal kan persepsi kita pasti laki-laki kan? Ya. Tapi faktanya dia pakai jilbab. Terus bagaimana menghukumnya? Mu'annas atau mudzakkar? Ya, Mana? Mu'annas gitu. Ada Jadi yang analisa ciri. yang pertama pakai rekrut pakaian. iya. Berarti Ustaz kalau pakai jilbab pakai lipstik, saya bilang mu'annas tadi. Tapi kan jenggotnya nggak bisa ditutupi, Bu. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Kalau Ya, pakai ada- lipstick, andekan kalau pakai lipstick, pakai jilbab, ternyata dia jenggotan, dia masuk mana? Ustaz? Mana ya? Andai kan dia pakai lipstick, ternyata jenggotan dia pakai masuk apa? Ayo. Mudzakkar. Mudzakkar. Lipstick Kan bisa aja yang itu kan, hakikinya. ya kan lipstick kan ya cuma tambahan. Bisa dihapus. Oh, Ya. Bisa dihapus. Mau main sinetron. Oke. Kan pokoknya analisa pertama kalau manusia itu, kalau orang yang hewan yang bernyawa itu lihat dari jenis kelaminnya. Eh. Oke. Emang boleh, Ustaz? Ya boleh, tapi jangan lihat sesungguhnya. Sesungguhnya emang nggak boleh. Lihat dari fisiknya udah ketahuan, Bu. Wah, jadi ngopi itu. Iya dong. Enak benar ya, seruput ngopi. Itu kelihatan, Bu. Iya, nggak kelihatan. Iya. Kedengeran aja. Oh, gitu. Kedengaran seruputnya ya, Bu. Nah, terus yang kedua sudut pandang nih apa nih? Ini ada loh ya catatan. Ada nih catatan penting yang perlu ingat. Ada isim-isim yang tidak memiliki ciri kewanitaan. Dia nggak punya ya, dia nggak punya tak marbutoh, ya kan? Terus dia bukan nama perempuan. Oh ini ya. Ya, tapi orang Arab menggolongkan isim tersebut itu Nah, termasuk isim mu'annas. nah ini dia yang saya maksud. Ini dia Nah, yang saya Ini maksud. maksud. Jadi ini Ini catatan yang penting. saya maksud. Ada loh isim yang
dia tidak mempunyai ciri-ciri kewanitaan disebutkan tadi yang 2 itu, tapi orang Arab menghukuminya muannas. Kok bisa sih Ustaz? Kok Ya, bisa begitu ya? ciri-ciri. Nah, ya karena kita belajar bahasa Arab ngikuti orang Arab. Bukan Ya orang masa Arab, ngikutin orang Inggris? ya kan? Jadi gini, Bu, ciri-cirinya begini. Kapan tuh? Yaitu adalah kalau anggota tubuh yang berpasangan. Oh, Oh, Kira-kira mata itu 1 atau 2? 2. 2. Berpasangan dong. Ya. Tuh, Oh, maka gitu ainun gitu. itu mata dihukumi muannas. mana? Karena Berarti anggota sendal jepit tubuh, itu, sendal jepit mana? anggota Sendal juga. tubuh. Anggota tubuh. Oke, Ya harus itu kan Pakai sendal juga berpasangan, stressingnya, Ustaz. Bu. Anggota tubuh. Anggota Sendal yang mah melekat. orang Baduy mah nggak pakai sendal kali. melekat pada tubuhnya. Ya Allah, ngenyek. Yang melekat. Oke. Yang Berarti Ustaz, ini yang 5 ini baku ya? baku. Udah pasti. Pasti. Kok Bu Bako? Bukan lagi baru baku. Baku kata orang Padang. Baru baku Padang. Abadan. Saking bakonya ya bako. Jadi jangan semua dihukumi kalau berpasangan semuanya muannas, bukan begitu. Saya bilang anggota tubuh yang berpasangan. Kan yang salah keliru kan begitu orang tuh. Iya. Bumi Nah, kalau lawannya sendal langit. Wah, Ustaz, apa itu? Tapi boleh nggak Ustadz dibilang itu sendal gitu sepatu kan ini iya berpasangan. makanya Boleh sepatu. nggak? Anggota tubuh, anggota tubuh. Ya, Kalau sekarang, sepatu nggak boleh. sekarang berarti, bahasa sendal. Arabnya sendal apaan? Sendal sama sepatu. Nalun, sendal itu nalun. Itu muannas apa muzakkar? Itu boleh nggak Ada kita tak sebut marbuta muannas? atau tidak? Tidak, Ya. Tidak. Gimana jadi hukumnya? muzakkar. Zakat. Saya bilang anggota tubuh, Bu. Tangan itu gitu. anggota tubuh bukan? Paham. Gitu. Ada Ya kiri Allah. ada kanan kan? Iya, Ada. iya, iya. Nah iya, bukan sendal, bukan sepatu. itu mah pakaian, bukan anggota tubuh. Ada loh gitu. Pokoknya anggota ini yang salah kelirunya di sini nih. Jadi, Nah, Iya, itu. betul. semua yang berpasangan, ya bukan begitu. Bukan begitu. Yang Tadi diperpasangan aja keliru. dihukumi muannas itu adalah hanya anggota tubuh saja. Kalau Ini suami ya. istri, suami Ya. istri, itu gimana tuh? Anggota Itu tubuhnya double. bukan anggota tubuh, itu mah pasutre. Berpasangan itu Ustadz. Iya, Itu itu mah sarimbit itu, Bu. Sarimbit. namanya pasutre. Sri itu mana? Lah, yang dimaksud anggota tubuh itu yang ada di kita itu. Zakat. Coba Ibu tangannya ada berapa ya? 2. 2. Nah, tangan itu hukumnya muannas. Tuh. Tangan tuh bahasa Arabnya yadun. Ya, Dun. Kok bisa muannas? Kan gak ada tak marbutonya. Ya itu tadi alasannya. Kata orang Arab. Anggota tubuh yang berpasangan dihukumi muannas. Mana? Coba lihat contohnya tidak tuh. Kodamun, telapak kaki. Muannas tuh, Bu. Walaupun gak ada tak marbutohnya. Alasannya karena dia anggota tubuh yang berpasangan. Terus lagi yadun. Tangan. Ainun. Mata kan ada 2 kan, Bu? Tuh. Udhunun, telinga kan telinga kiri. Kaki, rijulun. Tuh. Gitu. Walaupun dia tidak ada ciri-ciri kewanitaan, dia dihukumi muannas karena tadi alasannya karena anggota tubuh yang berpasangan. Apalagi tuh yang begitu ada Daun telinga, Ustaz. nah, telinga juga sama tuh. Telinga udhunun. Kalau daun telinganya termasuk nggak? Sama pokoknya kalau ada berpasangan sama pokoknya. Berarti 5 itu belum baku, Ustaz. Belum baku, belum. Maksudnya dia kayaknya konsepnya, Bu, konsep yang umum semua yang berpasangan, anggota tubuh berpasangan. Bukan sekedar contoh, bisa jadi kita temukan dalam tubuh kita itu ada yang berpasangan, misalnya paru-paru kanan, paru-paru kiri. Kan berpasangan juga kan? Iya. Tuh. Hati? Apa? Hati? Hati itu emang ada berapa? 1.
Satu. Kalau hatinya Kalau dua, bisa- Pak, kalau bisa. ada dua dibagi-bagi repot Ustaz. Nah, tuh Ibu lebih paham. Jantung hati satu. Tuh, ayo. Berarti kalau hatinya ada dua, berarti nyawanya dua. Ya, ayo. Kolbun nih. Ya, Berarti hati mah tetap satu, nggak ada hati kanan, hati kiri. Itu mah bagiannya partnya itu. Oke. iya berarti mu'anas. Muzakkar. Jadi Hati kalau muzakkar. seandainya Ibu cari anggota tubuh yang semuanya itu berpasangan misalnya, maka nggak usah ragu, tentukan dia itu mu'annas. Tuh. Hal ini Iya. bukan berarti semuanya yang berpasangan, bukan, hanya anggota tubuh saja. Titik. Jangan sendal kiri, sendal kanan. Ya iyalah, makanya masa sendal pakai kanan doang. Kiri enggak. Bukan, sendal bukan anggota tubuh. Oke, sendal itu anggota pabrik. Produk. Oke. Get. Nih. Iya. Nah, ada lagi nih cara yang paling mudah menentukan tak mu'annas. Untuk membedakan isim mudzakkar dan mu'annas ialah dengan melihat bentuk tulisannya. Isim mu'annas umumnya berakhiran tak marbutoh yang tadi. Oke, umumnya, tapi nggak selalu. Nah, Ibu, apa gunanya kita belajar mu'annas mudzakkar? Ya tadi, seperti yang di awal saya kasih contoh tadi, ya. Karena kalimat itu selalu bersesuaian. Dalam bahasa Arab selalu bersesuaian. Memang nggak kayak kita, bahasa kita tuh nggak bersesuaian, nggak ada mengenal itu kata mu'annas dan kata mudzakkar, nggak ada Indonesia, nggak ada. Oke, ini yang karakteristik bahasa Arab ini kan begini. Tuh. Nah, latihannya sekarang ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tanya Ibu sekarang. Ya. Ya, silakan Bu Rian nomor 1. Nomor 1, Bu. Yang mana Ustaz? Ini nomor Yang 1. si Tarun. Nih. Nomor Apa 1. yang dimaksud isim muzakkar? Yo. Isim muzakkar ialah isim yang menunjukkan laki-laki. Iya. Contohnya 5. Contohnya Maisaro, Maisoro tuh. Terus. Amzah, yang nama Hamzah. Baitun, Baitun. Olamun. Kolamon. Apa lagi ya? Tolha, Terus. Satu lagi. Baitun, Olamun, Tolha. Jamilun, Apa ya? Jamilun. Jamilun. Baik. Baik. Mumtaz. Silakan Bu Rulina nomor 2. Tuh. Baca. Apa yang dimaksud isim mu'annas? Nah. Isim yang berjenis kelamin wanita. Ya. Contohnya Tentunya. Zainab. Zainab. Apa lagi? Mistarotun. Ya. Eh, Ini banyak contohnya di sini nih. Di dalam tabel. Ayo. Lihat dong. Boleh. Nggak apa-apa. Contohnya Maisarotun. Bukan ya. Laki, perempuan ya. Laki ya. Laki. Miratun. Iya. Miratun. Terus. Itu udah berapa ya? Itu udah 5 kan? Baru 3. Ampun. Miratun. 5 tuh perintahnya. Mirwahatun. Mirwahatun. Terus. Mirwahatun tuh apa Ustaz? Iya ntar. Ibu yang ngomong, ibu yang nanya. Saya. Jawalatun. Baik. Jawalatun. Dah, baik. Nomor 3. Silakan. Nih Bu Dian nomor 3, Bu. Jawab, Bu. Nomor 3. Sebutkan 2 ciri kewanitaan pada isim yang berakhiran tak marbutoh. Nah, terus. Nama yang digunakan untuk wanita. Nah, bagus sekali. Contohnya masing-masing 5. Contohnya
tak marbuta. Mm-mm. Saukatun, Ya, terus? mil'akotun, Heeh, berokotun, heeh, miskofatun, heeh, hafibatun, heeh, nadharatun. heeh. Udah lebih loh 6 Ustaz. Oke, Kalau satu. untuk wanita berarti Fatimah, Heeh, Aisyah, heeh. Maryam, Zainab, Satu lagi. Sofia. Dian. Ya. Nah, gitu. Baik. Nomor 4. Silakan nih, Bu Yanti. Oke. Bedakan isi mudzakkar dan muannas dari kata berikut ini. Lihat tabel. Ya. Lihat tabel, oke. Bedakan isi mudzakkar dan isi muannas dari kata-kata berikut ini. Ibu bacanya horizontal ya, Bu? Ya. Sini. Aduh, oh jangan kebanyakan. Vertikal aja ke bawah. Oke. Oh ya. Sitarotun kira-kira apa? Ibu baca sitarotun tentukan muannas dan mudzakkar. Harun. Ya, sitarun. Tahun. Muzakkar. Mudzakkar, baik. Terus Musfad. Apa nih Pak? Miss Adun. Muzakkar. Mudzakkar, terus. Ini muannats. Iya, bagus. Baca dulu. Iya. Mir apa nih Pak bacanya? Mir'atun. Mir'atun. Muannats. Terus. Mityaun. Muzakkar. Terus. Ini artinya nih. Mihfadotun. Ini muannats. Muannas tuh. Muannas. Satu lagi mudzakkar. Bacanya bukan muzakkar. Bukan begitu bacanya. Bacanya sama seperti sa tadi. Muzak. Pakai za nih. Muzak. Za. Oke. Huruf kafnya yang di tasdid. Muzakkar. Bukan huruf za-nya, bukan muz. Bukan. Ya. Muzakkar. Oke. Jadi bacanya bukan muzakkar, bukan, oke? Apalagi ada yang baca? Apa Ustaz itu muzakkar? Z. Za seperti sa, nih, za, muzakkar. Oke. Nah, kalau ada orang Arab kita ditawain nanti. Nggak ada Ustaz, tenang aja. Ya kan ada orang Arab dari Condet. Ada yang dari Condet. Itu yang berjenggot Arab tuh, Bu. Nggak ada Bu yang berjenggot sini. Mana semua? Mana semua di sini? Oke. Bilakan berikutnya Bu Najiha Hadirah. Hadirah. Ya, sabi ya Bu, tabel berikutnya nih yang ini nih. Oke. Bitokotun. Mudzakkar muannas, Bu? Bitokotun. Muzakkar. Bitokotun. Laki. Bukan nama laki ini ada artinya kartu. Oh. Bukan nama laki-laki bitoko. Mana mudzakkar? Muannas. Ya, terus. Mustun. Muzakkar. Ya, terus. Muzakkar. Ya. Mifrasun. Muzakkar. Terus. Bisatun. Bisatun. Muzakkar. Terus. Tazkiratun. Muannats. Tak marbutoh. Oke, Mumtaz. Berikutnya silakan Bu Dini. Ya, Bu Dini. Silakan, Bu. Sobunun. Muannats. Muzakkar. Sobun itu artinya sabun. Muzakkar. Kok muannats? Muzakkar. Muzakkar. Terus. Kan. Syahadatun. Muannats. Muannas. Izarun.
Mm, Mudzakkar. mm. Nafidatun. Nafidatun. Muannas. Ah, Mirwahatun. Muannas. tuh bagus. Jadi kalau dibayangkan kipas angin kok muannas, tahu dari mana? Jenis kelaminnya bukan, dia benda mati yang berakhiran tak marbuto muannas. Gitu gampangnya ya, oke. Berikutnya silakan Bu Tati, Ya Ustadz, silakan. suratun Heeh, mu'annas, heeh, firasyun muzakkar, heeh, nasyratun mu'annas, heeh, iqrun muzakkar, heeh. Zainab mu'annas. Wah, mumtaz. Ada lagi yang belum? Bu Yanti sudah? Sudah. Baik, Bu Rian? Belum. Baik, balik lagi ke Bu Rian. Silakan. Mikosun. Hmm. Muzakkar. 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 Ah, bagaimana? Darajatun. Muannas. Maryam. Maryamu. Muannas. Yadun. Muannas. Muzakkar. Jadun itu tadi tangan. Muannas. Muannas. Terus? Saubun. Muzakkar. Muzakkar. Baik, berikutnya silakan. Balik lagi ke Bu Rulina nih. Coba. Kodamun, Ah, mu'annas, Muannas. hatifun, mu'annas, Hmm. sirwalun, mu'annas, Hmm. rizlun, mu'annas, Ah. khotamun, mu'annas. Ya, silakan. Khotamun kok muannas? Apa dong? Kan nggak ada Khotamun. marbuta. Muzakkar. Tentang perempuan yang pakai cincin di kuku khotamun yang muannas. Muzakkar ya? Bu, khotamun Muzakkar. itu kan cincin, benda bukan? Benda. Ada tak marbutonya dia? Nggak ada. Nah, kalau benda tidak ada apa, kemudian dihukumi Muzakkar. akar. Oke, baik. Berikutnya Bu Yanti. Ya. Usamatu. Usamatu muannas. Muzakkar. Muzakkar. Terus. Udunun. Udunun muzakkar. Muzakkar atau muannas? Apa artinya? Oh ya, Udunun artinya telinga nih. Ya, telinga muannas. Berpasangan kan dia. Terus? Mu'annas. Rokoyatun itu muannas. Muannas. Nama apa nih? Nama orang? Nama Perempuan. orang. Terus? Iya betul. Ruqayyah. Durjun muzakkar. Muzakkar. Bacanya muzakkar. Oke. Muzakkar. Terus? Muzakkar. Terus? Jawayatun muannats. Muannas. Mumtaz. Berikutnya Bu Dian Shanti. Kurrasatun. Muzakkar. Yep. Halo, kurrasatun. Muzakkar muannas. Ya. Ada kok? Kurrasatunnya mu'annas. Muannas. Oke, terus. Berikutnya. Maisaratu mu'annas. Muannas atau muzakkar? Muzakkar, Maisarah. Maisarah, Ustaz. Maisarah. Ini ada Maisarah di Arab ini loh. Mu'annas ya? Laki-laki. Laki-laki. Nama orang. Terus. Ini tadi muzakkar ya? Maisaratunnya. Muzakkar dia, muzakkar. Terus. Qamusun. Muzakkar. Muzakkar. Ainun. Mu'annas. Muannas. Terus. Sundukun. Muzakkar. Muzakkar. Baik. Tuh, ada berapa kosakata di sini, Bu?
Wah, hitung ayo. 5 kali 4, 5, 6, 7, 8. Banyak Berapa? Ustaz. 9, 50 lah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 8, 40. 40. Cow, kalau ibu hafal, Masya Allah, luar biasa. Hafal semua? Hafal. Ya, Luar kepala alhamdulillah. itu. Ibu Hafal cirinya. 10 itu udah bagus. Sebenarnya jumlahnya enggak 40, Bu. Kan udah dipotong misalnya nama orang Ruqayyah kan ibu kan udah tahu. Ya kan? Orang, ya. Usama udah tahu. Iya. Ya kan nama orang dipotong. Jadi ibu hafalin. Apa katanya perintahnya nih? Perintahnya katanya hafalkan semua kosakata di atas dan cara menulisnya. Tuh. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ya Allah. Ini kita lihat nanti di contoh di Al-Quran setelah ini. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi ini basically sekali Ibu, muannats mudzakkar itu harus tahu. Oke? Harus tahu. Gampang cara banyak kayak tadi, analisa tadi. Apakah di Al-Quran seperti itu? Ya ada. Nih, coba kita contoh. Nanti kalau ada yang susah, ya silakan. Ini yang di kotak ini kata dasar semua ya? Maksudnya kata dasar? Kata yang Maksudnya awalnya. kalau misalnya kita ngelihat. Oh, bukan. Kalau misalnya kita ngelihat artinya di kamus, langsung muncul semua artinya. Atau gimana? Jadi itu kata yang dalam tabel ini, ada yang ini semuanya bukan kata dasar, bukan. Kata dasar itu biasanya kalau bahasa Arab itu dihitungnya itu dari fi'il madhi. Fi'il madhi. Bisa dipahami sampai sini? Oh, jadi kita mesti cari fi'il madhinya dulu. Fi'ilnya madhinya dulu. Ustaz, ada yang kata itu bentukan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, ada begitu, ada yang tidak. Akhirnya ada yang kata itu dibentuk dari tasrif, ada yang tidak ya, Bu. Yang dibentuk dari tasrif misalnya nih, misalnya di sini nih, saya kasih contoh yang dari tasrif nih. Disebutnya ini. Jadi, Bu, isim tidak semuanya kata atau isim yang ada di sini itu terbentuk dari tasrif, tidak semua. Kayak ada yang dibentuk dengan tasrif, dari tasrif itu namanya disebutnya isimnya isim mustaq. Tuh, isim yang dibentuk dari hasil tasrif perubahan kata disebutnya isim mustaq. Tapi ada isim berarti kan itu dibedakan. Ya, tapi ada isim yang tidak dibentuk dari tasrif. Memang dari sononya begitu. Kalau bahasanya itu disebutnya isim jamid. Isim jamid. Memang dari sononya. Itu namanya isim jamid. Contoh yang dari mustaq nih, yang dari tasrif nih. Contohnya adalah syahadatun. Syahadatun dari kata, misalnya dari kata syahida yashhadu. Syahida yashhadu syahadatun. Dua bentuk masdar dia. Ini dari tasrif. Kalau yadun, tangan, itu mah bukan dari tasrif, dari sononya gitu, yadun. Maryam juga. Oke, itu nanti berkaitan dengan ilmu sorok. Nah, baik. Ustaz, ya kan? Ini bisa disebut kosakata gitu, nggak apa-apa buat kita ngapalin. Memang kosakata, Bu. Tapi ini kosakatanya isim semua ya, Bu. Isim ya? Isim semua ini. Oke? Oke. Semuanya itu. Memang kosakata. Kosakata itu kan ya semua kata itu kosakata. Oh, gitu. Iya, kosakata itu nggak harus fi'il, nggak harus itu. Pokoknya ya isim, ya fi'il, ya kosakata. Oke? Nih coba kita mencoba untuk latihan. Tinggal dihafalin ya Ustaz. Iya. Tinggal dihafalin ya. Tinggal dihafalin. Pertanyaannya kapan ngapalinnya, Ustaz? Jawabannya ya kapan-kapan. Nah, Terus
Ustaz, Ya, silakan. berarti isim itu nggak cuman berasal dari benda aja, bisa juga kata kerja yang dibendakan ya. Yes. Nah, Balik awal lagi ya. betul. Tuh, jadi masuk dah tuh. Iya, baru nggak? Baru nggak? Ya. Ya bagus dah kalau baru nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak, Bu. Ya, daripada bengong aja. Nggak ngeh-ngeh. Ya, Jahat. Kita baca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu surat keberapa? Ada yang hafal? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. 87. Nah, udah kelihatan. Silakan yang mau baca. Surat Kita tuh cuma jawab tentukan apakah isim ini muannas mudzakkar. Gitu aja ya. gitu. Oke. Oke. Gampang, oke? Oke. Silakan. Siapa yang mau baca? Sampai habis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Udah kan? Sampai habis. Dua baru atu. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya. Baik. Allahuadzim. Baik, ini analisanya. Tentukan mana muannas dan mudzakkar. Al-Qari'ah. Muannas mudzakkar. Nas. Tuh. Jadi ternyata Al-Qari'ah kiamat muannas, Bu. Ternyata. Al-Qari'ah. Iya. Berarti jangan berpikir kalau gitu perempuan kayak kiamat dong kalau gitu. Kan ada yang begitu. Oke. Kemudian Al-Qari'ah yang kedua. Mana mudzakkar? Mal-Qari'ah. Mu'annas. Manas. Nah, bagus. Wa ma adraka mal qari'ah. Manas. Yauma. Yauma. Mudzakkar. Ya. Mudzakkar. Bagus. An-nasu. An-nasu mudzakkar. Mudzakkar. Kemudian kal farashi. Sinyalnya terputus. Enggak bagus. Ya. Ya. Akal farashil mabthus. Mudzakkar. Mudzakkar. Al-mabthusi. Muzakkar. Nah. Wa takunul jibalu. Mudzakkar. Zakar atau manas? Gunung. Muzakkar. Gunung tuh Gunung itu. mudzakkar. Nah, Ibu kasih catatan. Nah, Gunung itu bentuk tunggalnya jabalun. Jabalun. Gunung kan itu jabalun, betul? Ya. Jabal Sundur. Mm-mm. Apa artinya Jabal Sundur? gunung. Iya. Di mana? Jabal Nur, Jabal Hud, iya gunung ya. Ya, Jabal. gunung ya kan? Kalau gunung yang ada di Bogor, gunung apa namanya? Semeru. Ya, Jabal Semeru di Jawa Timur.
Gunung Pangrango, Salak. ya. Ya, Gunung Salak, Jabal Salak. Jabalun. Ya, itu bentuk jabalun. Dia itu muzakkar saat dia mufrad, saat dia tunggal. Tapi Bu, benda yang tidak berakal, bentuk jamaknya itu dihukumi muannas. Oh, gitu. Tuh, ada lagi kaidahnya. Benda tidak berakal. Untuk Benda gunung yang atau tidak berakal. kalau tunggalnya Benda yang tidak muzakkar. berakal itu saat jamak dihukumi muannas. Semua benda Semua berakal. benda yang tidak berakal dihukumi muannas. Oh, Ciri jamaknya itu tadi ain dan Nah, alif dan nun. al-jibalu ini bentuk jamak dia, bentuk Jamaknya jamak dari itu. jibal. Oke. Bentuknya jamak taksir. Apa itu Padahal jamak nggak ada taksir? urununnya ya Ustaz. Nah, Nggak ada apa itu jamak? cirinya. Apa itu jamak taksir? Nanti kita akan bahas. Pokoknya gitu aja dulu. Oh iya, jamak taksir. Jamak. Taksir bisa. Nih, saya Tahu kasih contoh jamak nih. ataupun tunggal berarti lihat dari mana, Ustaz? Nah, lihat dari bentuknya, Bu. Apakah dia berubah atau tidak? Coba lihat. Tunggalnya kan jabalun. Betul? Ya, ya. Bisa menjadi jibalun. Jibalun berarti berubah itu Ustaz. Wah. Nanti itu pembahasan itu kayaknya minggu depan kayaknya. Melihat isi. Berarti kita harus tahu juga dong Ustaz perubahan-perubahan. Lah, iya. Kosakata, Aduh, kosakata. banyak benar ya Ustaz. Iya, Makanya biasa kalau itu. Ibu belajar nahu nanti dijamin anti pikun. Insya Kalau di Allah, sini amin. cirinya tambahin alif ya Ustaz. Bukan, di sini tidak muji ciri. Dia ini Jadi disebut jamak taksir. itu ada macam-macam juga ya Ustaz. Nah, nanti jamak itu ada macam-macam. Jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, Jamak sama jamak taksir. taksir. Apa itu jamak? Kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Pokoknya catatan yang pertama adalah benda yang tidak berakal, benda Dia kalau menjadi dia jamak jamak maka dihukumi berarti muannas. muannas. Oke. Itu aja. Oke. Oke. Dah, terus. Nah, yang gampang-gampang aja nih. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Aisyatin, muannas muzakkar. Muannas. Muannas. Radiyatin. Muannats. Ya, bagus sekali, mantap. Muannas. Bagus, bagus. Hawiyatun. Muannas. Tuh, nama neraka ternyata muannas. Hawiyah. Hawiyah. Hawiyatun. Nah, Main dulu, Has. Wa ma adraka. lanjutan ayatnya. Narun. Muannas muzakkar. Iya. Narun. Nurun muzakkar. Itu nama apa tadi itu? Narun tuh api artinya, Bu. Api. Gimana kalau gitu? Narun. Narun api Sekarang gini aja deh. Hamiyatun. Muannas muzakkar. muannas. Hamiyatun panas. Narunnya berarti Muannas. panas. Kan panas. Kok bisa Ustaz, kan nggak ada tamar butonya. Nah, itu nanti pengecualian lagi tadi. Selain benda yang berpasangan selain anggota tubuh yang berpasangan, ada juga orang Arab itu menyebut benda isim tersebut dihukumi muannas tanpa ciri-ciri kewanitaan. Api itu dihukumi muannas karena Al-Qur'an menyebutnya muannas. Narun hamiyatun. Apa buktinya kalau narun itu adalah muannas? Kadang-kadang setelahnya ada hamiyatun. Muannas berarti narunnya juga Muannas. Jadi dia satu pasangan. Narun. Iya, tadi man'ut Naat. Manun naat. begitu, Ibu. Nah, Ibu bisa latihan lagi di surat-surat yang lainnya, suratnya ini.
Ustaz mau tanya dong. Silakan. Itu kan narun hamiyatun kan man'ut sama naat. Ah, Itu tidak boleh ya kita sebut mubtada khobar. tidak boleh. Kalau kan narun nggak ada alif lamnya. Udah. Kalau saya bilang an-naru hamiyatun, boleh mubtada khobar. Coba deh. Berarti kalau ma'rifat nakira juga nggak boleh ya? Tetap dia man'ut naat. Man'ut naat. Nakiro man'ut naat. Dia kan tadi nakiro kan narun sama hamiyatun. Ya, itu man'ut naat namanya. Oke, apa tuh man'ut naat? Itu pelajaran berikutnya. Wah, luar biasa nih. Ini latihan terakhir. Ya, silakan baca. Siapa yang mau baca? Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr wal fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Saya mau baca. Wal fajr. Surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin asr. Oh. Wasyaf'i wal wasr. Terus? Walaili idza yashr. Hal fi dzalika fasamul ladzi hizr. Terus? Mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Baik, alhamdulillah kita baca sini dulu dah. Sudah terdengar ya, Bu, suaranya? Nih. Wal fajr. Al-fajr ini muannats atau mudzakkar? Mudzakkar. Mudzakkar. Bagus sekali. Walayalin. Layalin. Muannats mudzakkar? Iya. Mudzakkar. Mudzakkar. Ashrin. Mudzakkar. Wasyaf'i. Mudzakkar. Wal watri. Mudzakkar. Al-laili. Mudzakkar. Mudzakkar. Qasamun. Qasamun mudzakkar. Hijrin. Mudzakkar. Oh. Rabbu. Rabbu mudzakkar. Mudzakkar. Iya. Adin. Mudzakkar. Muad. Mudzakkar. Imad. Mudzakkar. Iya, imad itu muannats. Alasannya jamak dia imad. Dari kata ima, dari kata ini tiang nih. Penjelasannya nanti kita kemudian berikutnya nih. Lembah-lembah itu berarti muannats tuh. Nah, iya lembah-lembah itu kan. Yang gampang dulu kita cerna yang ini. Bil mirsad. 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 Mudzakkar. Oke, mudzakkar. Insan. Mudzakkar. Yang gampang-gampangnya dulu, Bu, yang kita cerna di tingkat di dasar. Aklan ini nih, wataquluna turaba. Aklannya Mudzakkar. mudzakkar. Hubban jamma. Mudzakkar. Al-mala. Mudzakkar. Ya, gitu. Nah, inilah contoh-contoh banyak sekali di Al-Qur'an, Ibu, yang bercerita tentang pendekatan isim mudzakkar dan muannats. Tentu saja pembahasan ini sebenarnya belum tuntas.
kenapa kita tidak tuntaskan mengenai pembahasan mudzakkar muannas? Itu banyak sekali nanti. Nah, kita masih berada di kelas dasar. Nanti setelah dasar kelas lanjutan. Lanjutan itu kelas pemantapan. Di kelas lanjutan itu banyak gitu. Gini aja udah pusing. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Tidak ada? Tidak. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu. Kesimpulannya kita belajar isim dilihat dari jenisnya, ada mudzakkar dan Mu'annas. muannas. Kuasai baik-baik itu. Oke. Insya Allah. Oke, dan jangan lupa dihafal. Yang itu ya Ustaz, kata ya. Pelan-pelan tuh kata-kata. Minimal hafal satu aja udah Kata dihafal. Bagaimana menghafalnya? Ya dibaca. Ustaz, saya nggak mampu hafal semua. Ya, 5 aja dah minimal. 5 nggak mampu, 2 aja. 2 nggak mampu, mampu lah sama 2. 2 doang saya nggak hafal. Zainab sama Maryam aja udah 2 kata. Zainab Maryam. Lah iya berdua. Sama. Iya. Udah ya, silakan. Kalau tidak kita cukup. Ustaz, cara menghafal kosakata atau belajar trik-trik belajar bahasa Arab itu ada triknya nggak, Ustaz? Oh, ada. Biar gampang masuk nih. Nah, Iya, jadi biar gampang masuk gitu Ustaz. Ya, yang pertama, Ibu, cara menghafal kosakatanya itu Ibu baca berulang-ulang kali. Berulang kali. Paling tidak 10 kali. Misalnya ya kan, kitabun 10 kali. Nah. Terus yang kedua, menghafal itu sesuai dengan pelajaran ya, Bu. Iya. Buku kan banyak. Tapi kosakata yang disajikan di pelajaran itulah yang harus dihafal. Jangan yang ada di kamus dihafalin semua, repot. Paham nggak maksud saya? Iya, iya. Karena Ibu kan nggak mungkin menggunakan kosakata yang ada di kamus semua. Paling yang Ibu gunakan kan yang sesuai dengan pelajaran aja kan? Iya, iya yang lagi. Ya, untuk lebih mempersingkatnya, yang ada di pelajaran itu, itulah yang Ibu hafalin. Nggak usah yang lain-lain dulu. Ini agar untuk mempermudah aja. Yang ketiga tentunya dipraktekkan dalam komunikasi. Ini yang susah. Kenapa? Ya karena suami Ibu kan bukan orang Arab, satu. Anak-anak juga bukan orang Arab ya kan? Iya. Lingkungan juga bukan lingkungan Arab. Ya, kalau begitu cara yang keempat, rajin-rajin ditulis. Rajin-rajin ditulis. Kitabun artinya buku, tulis. Tulis. Mirwahatun artinya apa tuh? Basangin, tulis. Kalau cermin itu miratun. Oh ya. Nah, segitu aja. Nggak usah banyak-banyak ya, Bu Dian. Ya, siap. Oke, gitu aja. Nggak semua kosakata harus dihafal. Syukur-syukur itu sih kalau bisa, kalau enggak ya udah. Paling tidak kosakata yang ada di buku yang kita pelajari itu yang dihafal. Yang ada di buku juga banyak. Lah makanya pilih paling tidak 10. Nama Nanti orang. belajar komunikasi kan ada buku Al-Arabiyah Baina Yadaik itu yang harus diketahui. Itu mah gampang kosakatanya, udah. Nah itu nanti bekal kita buat belajar bahasa Arab lainnya. Jadi kalau sudah belajar buku itu, insya Allah ya kosakata akan nempel sendiri. Beberapa. Amin. Paling tidak gopek lah. Ya, dulu gopek. Ya, Iya, Ustaz. makanya buku Baina Yadaik itu bagus sekali saya bilang. Makanya besok malam Selasa hadir. Yang udah hadir Bu siapa? Bu Rian, Bu Dian. Ya, Jangan sampai hadir. Bu Najia, Bu Yanti. Jangan sampai hadir. Kalau bisa jangan telat. Udah ketinggalan belum, Ustaz? Ya kan belum mulai, Bu. Kelasnya baru besok malam Selasa. Semangat banget itu. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Iya. Lebih dikit lah Pak Ustadz. Ya, nanti saya bimbing pelan-pelan. Pokoknya dasar buat deh. Oke, yang penting kan ibunya semangat. Kalau nggak semangat repot.
Mangga Fatimah. Iya. Kalau misalnya ngelihat ciri-ciri pakai tak marbuto, terus pakai yang ini kan kita ketahuan lah ya. Sekarang kalau misalnya kata-kata yang Ada enggak ciri-cirinya. ciri-ciri yang nggak jelas gitu, ada kamusnya sendiri apa gimana? Tidak ada kamusnya, itu kaidah. Jadi itu exception, Bu, pengecualian. Yang namanya pengecualian itu harus dihafal. Seperti tadi kaidahnya, ya kan, seluruh anggota tubuh yang berpasangan. Berpasangan. Ada lagi. Selain itu memang nggak ada lagi. Tadi kayak tadi narun, api. Nggak ada ciri-ciri muannas tuh di muannas. Itu dia tuh. Nah, yang begitu harus dihafal. Ini harus dihafal. Nah, iya. Itu listnya ada di mana? Ada di buku tingkat lanjutan. Oh. Ya, belum nyampe, Bu. Belum nyampe, oleh karenanya kita sampai situ aja dulu. Oke. Kayak naruh gitu. Oke, tadi Ustaz, emang ini habis dasar lanjutan atau menengah sih? lah lanjutan. Ibu maunya apaan? Enggak, kita bukunya itu Bu ada buku Ustaz. ada 4 seri, ada buku dasar, ada lanjutan, ada pemantapan. Ini buku langsung setelah pemantapan itu baru baca teks Arab tanpa harokat. Gitu. Jadi ada 4 buku kita itu ada 4 ya. 4 tingkatan ya. 4 tingkatan nanti sampainya ketemu kita dan teks yang tidak ada harokatnya nanti. Amin. Oke, wallahu a'lam. Nyampe ya Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Oke, ya, Bu. Saya rasa ibu-ibu mau siap-siap olahraga. Oh iya, Olga Pak. Masak Ustaz. Oh, mau masak, alhamdulillah. Saya lagi tunggu sama anak saya mau olahraga katanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu dengan baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Apa?